warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chanita Givia Intani dengan ujung NPM 031 dari kelas 4 APGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang diberikan oleh Bapak Fatahillah minggu kemarin. Saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang diberikan. Nah, berikut adalah studi kasus yang diberikan pada minggu kemarin, dapat dibaca sebagai berikut. Pertanyaan pertama yaitu apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode evaluasi yang lebih variatif dibandingkan dengan hanya menggunakan ujian tes tertulis. Nah, kelebihannya diantaranya yang pertama, mengakomodasi perbedaan gaya belajar siswa. Evaluasi berbasis proyek, presentasi, dan juga diskusi ini memungkinkan siswa menunjukkan kemampuannya melalui cara yang paling sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Kemudian yang kedua adalah mendorong keterampilan abad 21. Metode ini menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas siswa. Kemudian penilaian lebih holistik. Evaluasi tidak hanya menilai aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotor sehingga memberi gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan siswa. Kemudian meningkatkan motivasi belajar. Ketika siswa terlibat aktif, mereka merasa memiliki tanggung jawab atas hasil belajarnya. Adapun kekurangannya, yang pertama ini ada waktu dan juga tenaga lebih besar. Persiapan dan pelaksanaan evaluasi proyek memerlukan waktu dan tenaga tambahan baik bagi guru maupun siswa. Kemudian subjektivitas dalam penilaian. Tanpa rubrik penilaian yang jelas, penilaian bisa menjadi tidak objektif. Kemudian ada tidak semua guru siap. Masih banyak guru yang belum terbiasa dan belum terlatih menggunakan evaluasi yang lebih variatif. Kemudian ada ketimpangan antar siswa. Siswa dengan latar belakang yang kurang mendukung bisa mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya atau menyelesaikan proyek yang telah diberikan. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara mengukur efektivitas metode evaluasi yang telah diterapkan di sekolah ini. Efektivitas metode evaluasi yang variatif dapat diukur melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama dengan perbandingan hasil akademik, dengan cara membandingkan nilai rata-rata dan capaian kompetensi siswa sebelum dan sesudah metode baru yang diterapkan. Kemudian ada tingkat partisipasi siswa dengan cara mengamati keaktifan siswa dalam proyek, diskusi, dan presentasi. Kemudian ada umpan balik dari siswa dan guru. Gunakan kuesioner atau wawancara untuk mengetahui pendapat mereka tentang kenyamanan dan juga manfaat metode ini. Dan juga pengamatan langsung. Guru atau pengamat pendidikan dapat melakukan observasi proses pembelajaran dan evaluasi. Dokumentasi portofolio siswa melalui hasil proyek, catatan refleksi, dan tugas lainnya untuk menilai perkembangan jangka panjang siswa. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa tantangan yang mungkin dihadapi oleh guru siswa dalam menerapkan evaluasi berbasis proyek dan juga diskusi. Adapun tantangan bagi guru diantaranya yaitu pengembangan rubrik karena dibutuhkan keahlian dalam membuat indikator yang terukur dan juga adil. Kemudian yang kedua ada manajemen kelas karena membimbing proyek dan diskusi kelompok ini bisa menantang terutama pada kelas-kelas yang besar. Kemudian yang ketiga ada adaptasi pendekatan. Guru harus mengubah pola pikir dari evaluasi yang kaku ke evaluasi yang lebih dinamis. Kemudian ada pun tantangan bagi siswa. Yang pertama ada rendahnya keterampilan presentasi dan juga diskusi karena siswa ini mungkin belum terbiasa berbicara di depan umum atau bekerja dalam kelompok-kelompok. Kemudian yang kedua ada kesenjangan kesiapan karena tidak semua siswa ini memiliki akses yang sama terhadap informasi perangkat atau dukungan di rumah. Kemudian ada kebiasaan belajar yang pasif. Siswa yang terbiasa menghafal mungkin kesulitan ketika diminta untuk berpikir kritis dan juga kreatif. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana peran evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman siswa.
Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur hasil belajar, tetapi juga sebagai bagian penting dari proses pembelajaran itu sendiri. Peran evaluasi meliputi yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif, membantu siswa ini untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka sehingga dapat memperbaiki proses belajar, kemudian meningkatkan keterlibatan siswa. Ketika siswa tahu bahwa hasil kerjanya akan dinilai secara menyeluruh, mereka cenderung lebih serius dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ada memfasilitasi pemahaman mendalam. Evaluasi berbasis proyek dan diskusi ini mendorong siswa untuk mengeksplorasi materi secara lebih luas dan juga aplikatif. Kemudian mendorong refleksi diri. Siswa belajar mengevaluasi hasil kerjanya sendiri dan belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Pertanyaan yang terakhir yaitu, jika Anda adalah seorang pendidik, strategi apa yang akan Anda terapkan untuk memastikan evaluasi belajar berjalan optimal tanpa membebani siswa? Beberapa strategi yang dapat diterapkan ketika saya menjadi seorang guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang evaluasi yang terencana dan proporsional. Evaluasi dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan proses pembelajaran, tidak dilakukan sekaligus di akhir. Kemudian yang kedua yaitu menyusun rubrik penilaian yang jelas dan terbuka. Siswa ini diberitahu sejak awal tentang kriteria penilaian sehingga dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, memberikan diferensiasi tugas, memberi pilihan bentuk evaluasi yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Kemudian mendorong evaluasi formatif. Guru memberi umpan balik selama proses berlangsung, bukan hanya pada hasil akhir saja. Kemudian yang terakhir, melibatkan siswa dalam proses evaluasi melalui penilaian diri dan penilaian teman sejawat agar siswa menjadi lebih reflektif dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan beberapa jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Fatah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.